Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah tulisan dalam buku Teen for Christ dengan judul Cinta yang Rela Berkorban, yang diambil dari Kidung Agung pasal yang kelima ayat 2 sampai dengan ke-8 bersama saya Oktaviani Krismelia Utomo. Nah, sebelum kita bersama-sama melanjutkan dalam perenungan kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang kembali rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih untuk seluruh berkat dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di saat hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kami memohon tuntunan Roh Kudus bagi setiap kami agar kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, kami bisa memahaminya dan terlebih lagi kami bisa untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah bimbing kami agar kami bisa menjadi anak-anak Kristus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sajalah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Teens, kita akan bersama-sama memasuki renungan kita dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kidung Agung pasalnya yang kelima ayat 2 sampai dengan yang 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. LAI memberikan judul perikop Kerinduan Mempelai Perempuan. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idamanku, karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorinya lagi? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku berteteskan mur. Berteteskan cairan mur jari-jariku pada gagang pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah berbalik pergi. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui. Kupanggil tetapi tak disahutnya. Peronda-peronda kota menemukan aku, memukuli dan melukai aku. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kumohon dengan sangat putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Demikianlah menjadi pembacaan kita pada hari ini. Nah, Teens yang terkasih, cinta sejati dibuktikan lewat pengorbanan. Setujukah kamu dengan pernyataan ini? Jika tidak berhati-hati, pernyataan tersebut akan dapat membawa kerugian bagi siapapun yang mendengarkannya. Karena seseorang bisa gampang dimanipulasi hanya dari kata-kata itu. Ada orang yang mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena kata-kata itu, kerugian finansial, bahkan ada yang menjadi korban kekerasan hanya karena tertipu oleh bujukan yang diatasnamakan dengan dasar cinta. Namun sebuah hubungan yang baik yang disertai dengan komitmen dari kedua belah pihak seperti hubungan pernikahan dan kerelaan untuk saling berkorban itu harus dimiliki dan itu harus diwujudkan. Dalam puisi yang kita baca pada hari ini, sebuah pengorbanan telah dilakukan oleh kekasih perempuan yang harus meninggalkan tempat tidurnya dan membukakan pintu bagi kekasihnya. Tidak hanya itu, ketika kekasihnya menghilang, ia mencari sepanjang malam hingga dipukuli oleh peronda kota. Pada masa lampau, perempuan tidak lazim atau tidak diperbolehkan untuk keluar di malam hari. Mereka mengira perempuan itu sedang berkeliaran untuk melakukan kejahatan.
Dan dalam tradisi Kristen, teks ini juga dimaknai sebagai ungkapan pengorbanan Kristus yang rela disiksa hingga mati di kayu salib hanya untuk mencari manusia yang terhilang karena dosanya. Cintanya yang sejati kepada manusia membuatnya tidak berhenti mencari dan rela menderita demi memulihkan kembali hubungannya dengan manusia. Ya teens, dalam berpacaran, kamu perlu berhati-hati agar tidak mudah dimanipulasi untuk berkorban. Namun ketika kamu telah berkomitmen dengan seseorang yang kamu cintai, kamu dipanggil untuk saling berkorban demi kebaikan bersama. Dasarnya adalah pengorbanan dalam Kristus. Pengorbanan Kristus bagi manusia yang dikasihinya. Itu yang harus menjadi dasar utama. Ia rela menanggung penderitaan agar orang-orang yang berdosa kembali diperdamaikan dengan Allah. Kita akan merasakan sukacita apabila pengorbanan kita membuat kehidupan orang-orang yang kita cintai bisa menjadi lebih baik dan berharga. Nah, inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini, teens. Biarlah Tuhan yang akan membimbing kita dan akan memimpin kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguhlah kami boleh kembali menyadari betapa besarnya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan yang rela berkorban bagi kami anak-anak yang berdosa ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kami bisa beroleh cinta sejati yang begitu besar dari Engkau. Dan biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai remaja-remaja Kristen, kami juga bisa meneladani pengorbanan cinta kasih Tuhan. Agar kami boleh menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau berkorban bagi sesama kami dengan tujuan dan dengan dasar yang baik, yakni dalam kehidupan bersama untuk berkorban memberikan kebaikan bagi sesama. Tuhan tolonglah bantu kami dan bimbing kami, karena kami masih membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kami akan menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teens, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.